Set. Oke, saat ini saya tersambung via teknologi Zoom dengan McDani yang saat ini masih di dalam penjara. Penjara kehidupan. McDani, sorry nih gue ketemuan sama lu jadinya via Zoom. Tadinya kan kita rencana langsung ya. Nggak apa-apa, Anji. Lu lagi di mana Justru nih? ini aman kalau ketemu kayak gini, karena gue masih labil nih. Jadi kalau emosi dikit nusuk orang gitu kalau keluar penjara. Anda ini cepat sekali berdamai dengan keadaan ya. Iya, kalau lama-lama nggak dapat duit dong. Sebelumnya gue minta maaf, gue gak bisa bantu Ya, banyak selama lo di dalam lo McDani. Sorry ya. nggak apa-apa. Kan katanya sih kalau orang udah masuk ke penjara itu banyak sekali pembuktian-pembuktian, di antaranya teman-teman sejati gitu yang tiba-tiba datang membantu, ada yang enggak, ada yang cuma basa-basi doang. Sorry loh, gue nggak bisa bantu, nggak apa-apa. Tapi kan Anda langsung saya ajak main film ini. Oh iya, itu luar biasa sih, itu aja udah kaget gua. Makasih banyak itu. Iya. Hebat ih. Emang masih laku Panji di film setelah kegagalan di film yang pertama? Itulah, yang menganggap gua gagal kan cuman masyarakat saja. Kalau Oh, dunia padahal film mah juga oh, iya. menganggap gagal, cuman kan berarti sutradara gagal nih murah berarti McDani. Oh, iya, Lumayan nih iya. Panji nih Iya, murah lumayan gitu. buat nambahin kuota ya di 21. Nah, jadi McDani sebenarnya gua kemarin waktu lu keluar juga ada langsung loh waktu dapat kabar lu keluar tuh nggak cuma 1-2 orang yang WhatsApp gue, ini si McDani keluar, lu kan lagi produksi film, ada role nggak untuk McDani? Oh, bener juga, gue langsung ngoprek-ngoprek dapet nih. Oh, serius? Jadi, iya, udah dikasih tahu kan role-nya apa? Tahu. Itulah dia, jadi pemadat sabu. Itu yang bikin gua akhirnya ikut terlibat ya. Karena di situ gua bisa pakai secara legal. By the way, Ya. berarti udah berapa hari di luar McDani? Gue udah sebulan, jadi dari Agustus, berarti Agustus kemarin ya. Sebulan, hampir sebulan. Terus, Jadi sebenarnya kan gue tuh harusnya bebasnya Desember, Ji. Jadi karena ada program COVID, pemulangan massal ini, yang gue anggap sebenarnya bukan pemulangan massal ini. Jadi memaksakan menggabungkan napi untuk pembunuhan massal ya. Karena sebenarnya napi sudah aman di penjara. Kemarin lu bilang sama gue via WhatsApp, pas di luar banyak COVID gini, jangan-jangan lebih aman di dalam ya lu bilang ya? Emang di dalam itu benar-benar aman sekali dan dijagain sama petugasnya atau bapak-bapakan kita panggilnya ya. Jadi mereka pun tidak berani menyentuh kita gitu. Oh Makanya kita gitu. sebenarnya bisa ngancam mereka untuk menyentuhnya gitu. Jadi lebih aman sebenarnya di dalam itu karena memang benar-benar di lockdown sebelum ada proses lockdown yang sekarang terjadi. Benar-benar di Sebenarnya lockdown. orang kalau pengen tahu kejadiannya, mereka bisa nonton di Gibah udah sempat dibahas atau Ya, show lu yang kemarin, judulnya ya. apa McDani? McDani baru bebas. McDani baru bebas. Rencananya bakal jadi digital download ya McDani ya? Insya Allah katanya menggiurkan ya sekarang ya kalau saya Lumayan, dengar-dengar ya. lumayan. Komika-komika udah kaya gara-gara digital download ya, hebat ya. Saya lama banget di penjara baru tahu loh. Ya banyak banget di masa pandemi komika-komika nggak punya penghasilan, lumayan lah tipis-tipis ada duit pemasukan dari comika.id. Ya untungnya gua itu masuk sebagai komika. Coba gua masuk sebagai begal, keluar pasti gua ngebegal lagi. Hmm, Kalau gua sebagai komika ya keluar gua komik lagi gitu. iya, lu masuk sebagai orang yang menyalahgunakan sabu. Keluar tuh takutnya Anda menyalahgunakan sabu lagi. Kemarin siapa yang bilang sama gue? Cing Abdel pernah cerita. Uh, Orang itu kalau udah pernah make, hmm. akan terus make lagi. Kecuali dia ganti lingkungannya. Oh, Masalahnya, uh, lingkungan yang menggunakan lu make, ya masih stand up juga si Reno Finadi itu. Masa Anda tinggalkan
tinggalkan komunitas stand up, sedih juga kan? Enggak lah, kan gini Ji, kalau lihat pengalaman-pengalaman aja ya, teman-teman artis yang akhirnya kembali lagi, kayak Reza baru lagi nih ketangkep nih. Reza siapa? Reza, Satana untukmu Oh dengan. iya, Artamevia. Betul. Reza, terus siapa lagi yang baru-baru ketangkep lagi itu Mas Tio. Om Tio, Mas Tio ya. ketangkep lagi. Itu rata-rata teman-teman artis ini karena rehab dia. Benar nggak? Karena rehab. Bukan ditangkap, bukan menjalani hukuman. Kalau gue insya Allah nih ya, karena gue ngejalanin hukuman, tidak ikut rehab, insya Allah gue kayaknya sih dari awal udah setengah tahun berarti, udah setahun gue nggak bersih sama sekali gitu. Nah kalau misalnya rehab, itu kan di tempat rehab itu mereka memakai lagi cuman pada dosis yang rendah gitu, dosis yang akhirnya dosisnya benar-benar hilang gitu. Nah ada kemungkinan untuk pakai laginya jelas. Kalau gua sih kayaknya aneh dong sebenarnya Megdani, orang kan rehab kan justru biar berhenti, orang di penjara malah katanya banyak yang bisa make katanya. Iya. Dan ntar lu edit aja ya, sebenarnya mah iya. Ini nggak live kan, Ji? Nggak live, tapi ini juga nggak gue edit, jadi Anda saring-saring omongan Anda sendiri. Konon kabarnya iya ya penonton. Ya. Dulu kemarin, iya, jadi gua tahu dari beberapa teman yang ketangkep gitu ya. Jadi di tempat lain yang dia nggak sebutin, jadi dia dulunya itu sebenarnya kurir kecil. Tapi ketika dia masuk ke situ, dia akhirnya jadi bandar gitu. Karena ini kita masuk ke penjara sebenarnya kayak pemakai, kayak kurir kecil, dipertemukan oleh sama bandar-bandar gede. Nah, jadi istilahnya kita itu kayak diundang untuk ikutan seminar. Anda mau kaya, jadi bandar, kayak gitu. Serius. Gua baru pertama masuk tahanan titipan, namanya tahanan titipan ya. Kalau udah dengar cerita di Giba di yang lain, di situ gua ketemu sama bandar yang memang udah berkali-kali gitu. Gua sampai diginiin, lu punya apa dan jadi artis di luar? Ya gua mah artis biasa aja, gua ini mobil aja cicilan. Kemarin aja datang ke sini kata leasingnya, kata gua tuh ya, kirain yang jenguk. Ternyata debt collector, bangsa. Ya udah senang ada yang jenguk kan. Kurang ajar bener debt collector, kagak bisa ngeliat situasi ya. Ya kan gue punya teman Ambon kan dikit ya. Ini yang datang, ini jenguk muka-mukanya hitam-hitam itu Ambon kayaknya. Ambon. Wah Abdur kali nih. Pas di kejauhan. Weh, Megdani katanya. Anjing siapa ya? Pas datang. Saya dari leasing. Bangsat. Nggak usah disuruh masuk. Nah gue ada lah. Jadi teman bandar di situ. Jadi dia cerita. Gue di dalam aja bisa nyicil rumah sama beli villa. Gitu. Gila. Dia ngejelasin bagaimana caranya jadi bandar, dapat duitnya gimana gitu. Dan gue hampir-hampiran tertarik, Ji. Hampir-hampiran tertarik. Yang menghalangi apa? Allah. Kenapa gue ketawa ya? Iya, kenapa ya? Harusnya gak ketawa ya? Sudah mulai agnostik sepertinya. Enggak, seharusnya saya reaksinya subhanallah ya. Tapi saya membaca ketidaktulusan dalam pernyataan Anda tadi itu. Membaca ketidaktulusan. Tapi soalnya gini Megdani, kemarin itu kan sempat rame tuh, sempat gue retweet juga. Jadi ada yang nyelundupin, gue nggak tahu tuh apaan tuh, pil-pil gitu, ekstasi kali ya, ke dalam sayur tahu. Tau nggak lo? Jadi tahunya pas dibongkar, jadi tahu di dalam kuah kan, pas dibongkar dalamnya tuh ada plastik-plastik isinya pil-pil gitu. Terus ada yang di dalam salak. Nah, terus kan gue bilang, gila nih kepikiran banget yang nyembunyiin dan kepikiran banget yang nemuin. Terus orang-orang di sosmed bilang, ini mah udah kebiasaan Bang Panji. Emang selalu secara berkala bikin atraksi beginian untuk membuktikan bahwa ceritanya tuh mereka melakukan pembersihan. Padahal sebenarnya di dalamnya bisnis jalan terus. Makanya bisa ketahuan orang mereka juga yang naro, kata orang gitu. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak ini maksud? Lihat. Ya ngerti paham. Jadi itu bukan cerita yang lu denger dari orang itu, tapi gue denger juga dari beberapa orang gitu, maksudnya beberapa orang yang ada di dalam gitu. Kejadian itu tuh jadi bukan hal yang biasa, Anji. Bahkan ada entah di mana gitu ya, dia ceritanya
gue nggak bisa nyebutin tempatnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu nih, lapasnya mati lampu, nah itu saatnya barang-barang pada masuk katanya gitu. Oh, wow. Sering tuh mati Dan lampu kalau tuh berarti? iya, mati lampu. Jadi kalau mati lampu katanya gitu sih. Dan kita bisa menilai nih, wahai penonton, mati Heeh. lampunya beneran atau tidak. Kalau sebelum mati lampu tidak ada bunyi token habis, berarti itu bohong. Kalau ada bunyi nit, Kalau nit. ada bunyi token habis tuh lapas goblok ya. Masa pakai token begituan, pakai isi ulang. Ketahuan Ta- banget korupsinya dong. Enggak, kalau kecuali ada teriak, siapa nih yang pakai magic jar? Nah, gitu deh. Itu beneran tuh mati lampu. Kemarin baru aja anak gue ngomong, Megdani, anak gue Heeh. ngomong bahwa di luar negeri, dia nonton YouTube sih kayaknya, di luar negeri itu ada orang yang sengaja pengen masuk penjara, biasanya si gembel ya, dan Mm-mm. pemadat biasanya. Karena Mm-mm. di penjara semuanya lebih terjamin. Ada tempat tidur, ada makanan, gitu. Setelah Itu bukan hanya di luar negeri sih ya. Jadi gue dapat cerita ini dari petugas tahanan titipan katanya. Dia gini, gue kan nanya gitu kan banyak banget nih Pak, banyak banget disebutnya residipis apa namanya tuh kambuhan gitu ya. Yang dia datang lagi. Ya memang ada yang dia itu niat untuk balik lagi. Jadi kalau di dalamnya dia itu bersih rapi, kalau di luar dia jadi gembel. Memang ada Ji. Karena memang di dalam itu kan kita makan dikasih. Terus juga fasilitas tidur kalau memang ada duit ya lu dikasih yang lebih gitu, lebih bagus gitu ya di tempat lain. Kalau di gua nggak ada sih. Itu udah keceplosan lagi. Terus? Iya, jadi enak. Bahkan misalnya si gembel ini ya di dalam nih, kalau yang Hmm, tadi lu bilang gembel, hmm, di dalam dia bisa jadi namanya itu korpe. Korpe itu tuh kayak orang lapangan gitu yang disuruh-suruh gitu. Dan itu hmm, lu makan dapat, terus rokok dapat, terus kadang-kadang dapat uang juga. Gitu. hmm. Terus kalau misalnya lu pinter-pinter gitu, ada dia nih residipis cerita di tempat lain gitu ya. Di dalam lu make bebas karena ada orang atasnya gitu yang pintar-pintar nyelundupin barangnya gitu. Ya ampun, ngeri bener ya. Iya. Jadi bener kata waktu gua denger Deddy Kobuser sama menteri itu kalau misalnya kan karena edaran Mahkamah Agung itu pemakai di bawah 5 Mhm. itu harusnya di benar-benar dimasukkannya ke tempat rehab bukan ke penjara gitu. Karena kalau dimasukkan ke penjara, lu keluar bisa jadi bandar. Banyak kan kayak salah satu contohnya Om ini Roy Martin. Kenapa? Yang asalnya dia pemakai tiba-tiba jadi bandar. Emang iya? Iya, terus nanti lu ini ada beritanya, benar beritanya ada. Terus Hmm. adiknya ini Sarah Azari, Oh iya, ya, itu juga? iya itu juga. Ya ampun. Tapi berarti gitu ya, maksud gue karena gue ingat waktu itu gue ngobrol sama si Augie, Augie itu Nah, punya satu orang. Jadi waktu ya, gue jenguk Augie itu ada waktu masih di Polda ya, ya. ada satu orang yang sering disuruh-suruh sama Augie. Terus Augie Hmm, cerita, ini temen gue ngaco banget nih, dia sering banget kesini dan hampir selalu ketika dia tuh maling kendaraan kalau gue nggak salah, maling motor atau apa gitu. hmm. Tapi sering banget masuk, saking sering banget masuk, kakinya itu udah sering banget ditembak. Dibolongin itu ya. Iya, saking sering banget Hmm. ditembak, dia udah nggak apa-apa. Aneh banget dah. Maksud gue, kakinya sering banget ditembak. Mungkin jadinya bolong-bolong ya, Iya, kayak iya, 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 iya. kayak Jadi jaring. kayak tindikan ya. Kakinya udah kayak model jaring ya. Ya. Tapi lu ngelihat nggak sih ada orang yang di dalam penjara yang pas lu perhatiin, ini orang kok kayaknya nggak ada nyesel-nyeselnya ada di penjara, mungkin udah sering. Jadi udah kayak biasa aja gitu, kayak kayak ya kayak keluar masuk mulu gitu. Iya, karena mereka lebih lebih ngerasa terjamin di dalam. Hmm. Ya. Iya, kayak terjamin di dalam gitu. Ada beberapa kayak kayak di Bandung, gua belum ceritain dalamnya. Ada di Bandung tuh yang gua kenal gitu. Dia akhirnya masuk lagi karena di dalam dia bisa jualan. Anehnya tuh di dalam dia bisa jualan lagi. Gitu. Dia aneh banget ya. Iya. Nah, banyak yang kemarin gua kenal gitu beberapa orang yang memang bolak-balik gitu. Karena ya mereka anggap
ya ini kerjaan gua gitu. Jadi resikonya ketangkep polisi mah itu udah jadi bagian dari apa ADART lah istilahnya gitu. Nggak ada. Jadi kayak lo bilang ditembak dibolongin gitu, mereka udah tahu nih yang ditembaknya bagian daging nih. Jadi mereka udah tahu rasanya gimana, nahan sakitnya gimana, dan berapa lama merasakan sakitnya tahu. Jadi mereka udah naker itu. Lu kan cukup lama hitungannya, setahun itu kan. Wah, lama itu. Lama itu. Berapa lama waktu yang lu butuhkan untuk mulai berdamai? Ya udahlah, emang ini tempat tinggal gua baru gitu. Sebenarnya berapa ya, bro? Sebenarnya belum berdamai-damai banget. Gua kalau bercerita kayak gini nih, tangan gua tuh keringetan lagi, Ji. Karena trauma ya? Iya, karena kembali lagi kan, jadi kayak jiwa gua tuh kembali lagi ke sana gitu. Kembali lagi ke sana gitu, ngerasain gimana di penjaranya kayak gimana. Kebayang Reno ya, sedih juga ya. Kayaknya Reno seneng sih dia. Ya sih. Se-flat-flatnya muka dia kelihatan seneng apa enggak gitu ya, kelihatannya sih sedih sebenarnya dia. Dia bisa sampai 4 tahun nggak sih, McDani? Jadi gini, kalau kan dia jadi pengadilan negeri itu gua tuh dapat vonisnya 1,4. Reno 1,6. Nah, Reno pasalnya 112. Jadi tuntutannya 5 tahun lebih. Nah, gua pasalnya 127, pasal pemakai. Tuntutannya 4 tahun. Divonisnya 1,4, Reno 1,6. Jaksa banding karena harus. Karena jauh dari tuntutan. Jadi kalau jauh dari tuntutan jaksa banding nih. Nah, di pengadilan tinggi mutusin gue tetap 1,4. Nah, jaksanya nggak naik kasasi, alhamdulillah. Nah, Reno 4 tahun. Renonya yang kasasi. Ada kemungkinan kata orang-orang berpengalaman itu bisa naik, bisa turun. Iya, Katanya. tergantung. Itu kan Bisa, intinya kan bahkan bisa sidang. 2 kali lipat. Iya, intinya kan sidang ulang ya. Sidang ulang tiba-tiba di persidangan tersebut dianggap sebenarnya harusnya, atau mungkin ada bukti-bukti baru yang muncul, jadinya lebih berat. Kasian juga sampai pikir-pikir. Iya, makanya. Tapi kalau bukti-bukti baru sih nggak akan ada ya, karena jelas-jelas kita itu polisi saksinya dia yang bilang bahwa kita ditangkap pada saat make. Karena edaran Mahkamah Agung itu di bawah 5G pada Sorry, ini yang nge-hang gua apa lu nih? nggak tahu ya. Gue kayaknya. Soalnya gue baru pasang internet sih. Jadi masih bagus. Enggak, tapi gue jadi kepikiran deh. Lu tahu ada kanal YouTube namanya The Bodohs nggak? Ada, dia ngundang gue aja. Udah ketemu? Belum. Lu ngobrol-ngobrol sama gue, pernah Iya, ngobrol kata sama dia mereka. gini, wah nih kayaknya enak nih kita ngobrol-ngobrol tuh sambil nyimek. Aduh, gue angkat tangan, gue mundurin dulu. Enggak, tapi itu iya, mereka bercanda itu. Mereka justru kayak lu juga, bahkan salah satu di antara mereka beneran bandar, hukumannya paling panjang. Tapi mereka udah keluar, terus kanal YouTube mereka tuh didesain untuk bilang ke yang masih muda-muda, ini abang-abang lu udah pada berhenti, mending lu berhenti juga gitu. Kurang lebih gitu. Nah, gue penasaran, McDani. Lu usaha lu untuk berhenti apa ya, McDani? Sekarang setelah lu di luar. Susah kan? Bukan di luar sih sebenarnya, di dalam dulu ya. Karena di dalam itu ya, jadi kan pinter-pinteran nih sama petugas ya, ada yang nyelundupin dan segala macam. Jadi ada beberapa orang yang memang masih menawarkan gitu, menawarkan untuk kayak gitu. Karena dia bilang gue bisa nyelundupin dan segala macam gitu. Gue nggak tertarik sama sekali karena yang pertama kali aja gue ketangkep itu tuh bikin hidup gue yang bener-bener 180 gitu, 180. Mikir-mikirnya menjadi mikir panjang tuh, anjir anak gua, istri gua gitu. Kalau misalnya gimana kalau ke depannya malah jauh mikirnya gua. Anjir kalau kejadian ini sama anak gua, karena bakal terjadi kalau misalnya guanya masih seperti itu gitu. Wah, gua mikirnya udah panjang banget. Terus akhirnya ya gua rubah dengan cara gua lebih mendekatkan diri sama agama gua. Itu yang akhirnya bikin gua bertahan sampai sekarang. Karena di dalam tuh godaannya lebih banyak sebenarnya. Ya moga-moga lebih ini ya, maksud gue
namanya juga pengguna, nggak tahu ya, karena gue punya kenalan juga. Dia ngomongnya gini, Magdani, bahasanya tuh gue rasa aneh. Dia bilang, gue itu pakai sabu, tapi gue bukan penyabu. Terus gue maksudnya gimana sih? Iya Ji, gue nih pakai sabu, tapi gue bukan penyabu. Terus gue nggak ngerti yang lu maksud tuh apa. Dia bilang gue tuh nggak ketergantungan. Nah, masalahnya kan gue punya sahabat tuh yang pernah meninggal gara-gara, gue curiganya sih gara-gara kayak gitu juga. Gue tuh bingung, emang bisa ya lu make sabu tapi nggak ketergantungan, nggak ketagihan? Emang bisa, Magdani? Rokok Sebenarnya aja kan gini, ketagihan. iya, sebenarnya yang lu ajak ngobrol itu masih dalam pengaruh sabu itu. Karena orang kalau serius, jadi dia akan mengkelitnya begitu, berkelitnya bahwa gua itu bukan penyabu, tapi gua suka sabu tapi bukan penyabu. Sebenarnya dia penyabu, maksudnya sabu itu bikin lu ketergantungan. Bahkan minggu yang biasanya terlalu sering. Itu anehnya, hebatnya pengaruh dari sabu ini tuh, dia mempengaruhi lewat mimpi. Oh ya? Serius, jadi di dalam mimpi, lu bakal dikasih sesuatu yang indah tentang sabu. Misalnya kristal sabunya yang begitu putih, terus CK-nya yang begitu bening gitu, yang kita berharap ketika bangun itu sudah ada di tangan gitu. Wah gila. Dan ketika itu terjadi, lu kontak bandar pasti. Wah gila. Maksud gue, gila itu. Iya, sedoyan-doyannya gue sama nasi Padang sih nggak pernah kebawa-bawa mimpi sampai segitunya ya. Sabu sampai ganggu ke otak ya, gila. Iya, nggak pernah kan lu tiba-tiba di dalam mimpi rendangnya itu yang ngelapin bibir lu sendiri tanpa dipegang gitu. Kikilnya menggelinjang ya kan. Gak pernah kayak ke perut gitu. Lu jalan-jalan menari-nari kan. Enggak. Gila, karena teman gue itu yang akhirnya ketangkap juga, Magdani. Teman gue itu kalau dipikir-pikir ngapain lu make sebenarnya, karena terlalu banyak yang dia pertaruhkan. Udah punya, kondisinya agak mirip juga kayak lu, udah punya keluarga, udah punya anak. Maksud gue yang dipertaruhkan tuh terlalu besar, tapi toh dia ngelakuin juga. Dan tadi sih lu bilang kan lu ingat keluarga lu, tapi kan ketika namanya juga orang lagi candu ya kan kadang-kadang muncul dalam mimpi. Nah terus kalau lu mimpi, mau diapain kalau muncul lagi tuh kristal-kristal itu dalam mimpi? Magdani, kristal bening. Enggak. Sekarang gue udah nggak tertarik. Kenapa? Karena gue udah tahu sabu di Indonesia itu tidak seperti dulu. Jadi Cina dan Malaysia itu pure, dia bikin sabunya itu benar-benar pure sabu, namanya Blue Ice, jadi barang bagus gitu. Nah datang ke Indonesia, misalnya sekilo nih, setengahnya udah dicampur sama cairan-cairan yang memang yang tidak layak untuk dikonsumsi sama tubuh. Ini tahunya di penjara atau dari lama? Gua tahunya dari BNN. Setelah di penjara? Setelah di penjara di Polres kan gue minta rekomendasi BNN tuh untuk dapat rekomendasi rehab tuh. Walaupun nggak dipakai, akhirnya nggak tahu kenapa di pengadilan tidak dipakai, apa karena gue miskin atau apa, nggak ngerti lah. Atau ketinggalan, mungkin terjatuh, terselip di berkah, nggak ngerti lah gue. Gue nggak mau suuzon. Terus? Ya, jadi si sabu yang dibilang mambo di Indonesia tuh sebutnya mambo karena jelek banget. Itu tuh udah dicampur sama cairan pembersih lantai, sama tawas gitu, sama yang cairan-cairan yang tidak lagi segar untuk dipakai. Kalau dulu iya Inji pakai sabu yang Blue Ice, lu make lu bisa kreatif, dan kreatif lu bisa sampai finish gitu, dari start finish. Nah kalau yang sekarang misalnya lu mau bikin sesuatu terus lu make, itu dari start paling cuma hitung 1, 2, 3, 10. Karena ada cairan pembersih lantai. Jadi bawaannya lu cuman pengen bersih-bersih lagi. Misalnya lu ngulik lagu, main piano gitu. Oke, udah mulai nih mau dapet nih. Anjir pianonya kayaknya berdebu deh. Bersihin lagi pianonya, jadi bersih-bersih. Ya nggak enak lah mambo ya, disebut. Gue sih mendoakan supaya lu nggak kesana lagi, Magdani. Amin, Karena gini ya, mungkin orang ingat, mungkin enggak. Tapi Magdani ini terutama sama gue dan juga sama banyak orang kepake banget kan sebenarnya ya. Iya. Kita tuh 11-12 tuh ya ampun, Magdani pegangan gue ya kalau nggak lu, si Ruben ya kan. Jordi, lu Jordi. Terus udah gitu di acara-acara TV lain juga, kalau mau butuh lucu pasti yang muncul elu.
Film deh, film juga sering Ya, tuh, film juga iya. ntar butuhnya. Pokoknya kalau nyari lucu, bawa McDhani, Karena ya, murah, selain lucu murah. dan selalu standby. Standby karena tidak ada kerjaan lain. Bahkan ya mungkin orang nggak ngeh, tapi dari Suci 1, McDhani tuh sudah ada dalam skenanya gitu. Gue inget kok waktu gue audisi Bandung tuh gue udah ketemu sama McDhani. Iya, iya. Tapi dia diem-diem aja, diem-diem nyabu kayaknya. Iya kan, waktu gue pertama kali ketemu lu kan lu belum Iya, terlalu bacot ya, masih iya, iya, diem-diem, iya, iya, iya. diem-diem. Gue masih Iya. nebeng sama si ini, si Wanda dulu. Oh iya Waktu bener. Suci 1, masih nebeng tuh. Iya bener. Nempel sama Wanda. Iya bener gue inget. Iya, iya. Nah, Nah, gue jadi mikir gini, kan gue sering banget nih dipakai, tapi gue kadang mikir gini, kenapa nggak melekat ya? Maksudnya tuh nggak jadi magnet buat kayak orang-orang kalau udah dipakai satu acara, bakal dipakai lagi tempat lain, terus dipakainya lama gitu. Kalau gue nggak, kesannya tuh kayak gue masuk ke situ, kalau nggak acaranya bungkus, kan kayak acara di si Radit, gue acaranya tiba-tiba bungkus, oh iya masuk bener. ke 11-12 acaranya bungkus, masuk ke ke net di itu net yang paling lama tuh yang paling bagus tuh, berapa Hmm, episode tuh hmm, yang bikin gue dapat mobil dan segala macam hmm, bungkus. hmm. Ini ya, apa karena jadi gue nyalahin, oh karena mungkin gue masih melakukan hal-hal yang nggak boleh menurut agama gue mikirnya ke situ sih Bukan, gue tahu kemarin-kemarin. jawabannya McDhani. Apa? Karena lu masih kerja, nggak berkarya. Kerja tuh lu nunggu job dari Iya, orang. benar, benar, benar. Kalau berkarya tuh lu yang bikin peluangnya. Ya, 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 benar, benar. Bisa kalau lu mau, tapi Anda harus berhenti menyabu. Kalau Sudah enggak, tidak dong. Ya itu gara-gara itu sih. Jadi gue sering banget nih mau bikin karya nih. Kan gini dulu nih. hmm, Ini nyabu nih namanya. emang itu Jadi nyabu. Masa nyabu kayak gitu? kan ini nih, ini sedotannya nih. Hmm. Ini masuk ke bongnya gitu. Jadi Oh, sedot gitu. oh gitu. Gue nggak tahu Gitu. sama sekali cara pakai sabu. Ya udah gue ke rumah lu bawalah seperempat. Oh gitu, oke. Misalkan, Enggak, pokoknya ya jadi dulu untuk berkarya tuh lo harus pakai dulu. iya, niatnya gue tuh pengen bikin sesuatu banyak banget gitu ya ide-ide gue yang akhirnya nggak terpakai gitu. Karena ketika gue make itu nih, gue udah bikin nih, terus tapi akhirnya ngedrop Hmm. tuh bikin mood jadi hilang gitu. Hmm. Jadi Ya, ya, ya. untuk ngelanjutin. Gue beberapa kali pernah kerjasama sama orang gitu. Hmm. Hmm. Ini inget ya, mungkin nggak tahu Sule mengakui atau enggak. Gue sama Sule. Kang Sule nih pernah diajakin untuk bikin, pertama kali Kang Sule mau bikin channel nih. Hmm. Gue idenya begini-begini, wah dikasih ide. Hmm. Ya, gua nge-hang lagi, sialan. Dulu. Ini nge-hang kayaknya internetnya gua nih soalnya nih. Nah, baiklah. Mohon maaf terpotong, wahai penonton. Ini internet saya tiba-tiba keputus. Tiba-tiba saya malah keluar dari Zoom yang saya bikin sendiri. Tadi lu lagi ngomongin Mungkin karena apa ya? tadi kamu kamu ada perlawanan tentang ketika saya ngomongin soal, mungkin karena saya terlalu melawan apa yang dilarang oleh agama, terus lu bilang, ah enggak, itu mah karena lu nggak karya aja, kata gue. Oke, langsung mati. Tuhan nggak suka. Bener Panji, bener itu kata Tuhan. Nggak, lu Tapi lagi kata cerita. Tuhan juga bener, Dani. Kata Panji begitu. Tadi lu lagi Bener, cerita bener, soal bener. lu lagi make apa tadi Dan? Berkarya maksudnya, mau Oh iya berkarya, terus berkarya. tiba-tiba banyak berhenti gitu. Lagi Terus ngerjain sama Kang ya Sule. waktu ya mau Kang Sule, ayo Kang Sule bikin apa ya? Gue tuh banyak ini. Kang Sule kan lu tuh bisa batam suara dan segala macam. Udah bikin apa namanya? Dia tuh dulu pengen banget tahu tentang stand up comedy gitu ya. Mm-hmm. Jadi gue ngarahin dia untuk kayak Mr. Bean, untuk kayak jadi impersonate gitu, impersonate beberapa orang atau enggak dia menjadi siapapun karena dia kan bisa jadi siapapun. Betul. Dan akhirnya dia punya acara di net acara wayang tuh. Oh iya, gue Yang tahu. dia karakter suaranya banyak gitu. Ya, gue tahu, gue ingat. Ya ngobrol lah, terus ngobrol lagi bikin ini aja YouTube channel, ngobrol-ngobrol gitu. Terus karena ya dampak dari Sabu tuh salah satunya adalah tiba-tiba males aja untuk bergabung, males aja untuk ketemu, males untuk pergi gitu. Hilang aja. Nah, ketemu-ketemu lagi tuh setelah Kang Sule udah sukses channelnya, terus gua udah punya anak, ketemu lagi terus kata Kang Sule, gua masih inget,
kemana aja sih lu ngilang tiba-tiba lu punya anak gitu. Gitu dia ngomong kayak gitu. Itu karena memang pengaruh ini gue rasain. Ya gue rasa awalnya kita selalu nggak tahu ya, gue juga salah juga ya karena gue nggak pernah make. Tapi mungkin awalnya selalu ada alasan aja yang kemudian jadi pembenaran untuk make. Lama-lama ketika Betul. tahu ngerasanya banyak ngerusak, mungkin bisa bisa ngilangin. Tapi gue sih sangat mengusulkan itu, Megdani. Karena kalau kita Ya, kerja terus, kita tuh selalu nunggu kerjaan dari orang. Dan kerjaan kan kadang dikasih, kadang dicabut, nggak ada kuasanya di kita. Nah, betul, kalau betul. misalkan lu mau fokus untuk ngebangun karya lu, karir lu, pelan-pelan audiens lu tuh bisa numbuh dan nanti hidupnya itu dari orang-orang ini dan ketika mereka udah suka sama karya lu, cenderung lebih setia daripada stasiun TV manapun gitu mereka tuh. Iya, setuju. Itu yang lagi gue pikirin sekarang. Jadi ada kalanya nih kan karena gue nggak punya sifat menulis ya. Maksudnya tuh Hmm, dari dulu memang tidak bisa, bukan tidak bisa, malas untuk menulis gitu. hmm, Malas untuk membaca. Akhirnya gue menemukan tuh ya dulu mencoba untuk nyabu ya, untuk bisa hmm, menulis dan membaca. Ternyata tidak membantu sama sekali gitu. hmm, Menulis dengan benar. Maksudnya kalau lihat stand up gue kan kadang gue mau improve tiba-tiba di tengah udah berubah lagi, nggak sesuai dengan apa yang gue tulis gitu. Bahkan tulisan gue juga berantakan udahlah kayak hmm, gitu tuh. Nah, gue mencoba untuk pakai sabu awalnya, cuman karena sekarang sudah tahu, maksudnya itu tidak membantu. Tapi ketika sekarang gue mau merubah nih, gue kembali lagi untuk menulis cerita dari pertama kali gue terkenal, masuk TV dan segala. Itu ada perasaan kalau gue tuh kayak nyabu lagi gitu. hmm, Jadi masih takut untuk fokus terlalu lama dengan tulisan, akhirnya gue keringetan lagi, jantung gue berdebar lagi gitu. Akhirnya gue hmm, berhentiin lagi tuh. hmm. Ya mungkin nggak usah buru-buru ya, tapi gue yakin setelah si Megdani baru bebas ya kemarin show-nya Ya, judulnya. ya, Megdani baru bebas, lu masih punya banyak cerita untuk lu lanjutin dan mungkin prosesnya emang selain butuh waktu emang mungkin beda aja nggak mesti nulis tangan gitu tapi ya, moga-moga pokoknya nanti yang baru bebas ini gue nggak tahu nanti di Comika tadi rilisnya kapan tapi ketika rilis mungkin akan membuat orang jadi deket sama lu ya, terus amin. jadi mau denger lagi cerita dari lu kapan-kapan Iya, gitu ketika lu iya, bikin spesial lagi dan dengan itu lu mulai punya modal untuk hidup dari karya ketimbang dari sodoran kerjaan orang gitu. Kerjaan sih setuju. datang terus. Ya, Terus gue kita ibaratnya karya sama kerja tuh kaki kanan kaki kiri. Kalau tadinya kita cuma ngandalin kerja, nggak ada tumbuhan nih, kaki kanannya nggak ada benar, gitu. benar, benar, benar. Kalau lu punya karya, kaki kirinya kerjanya lagi nggak ada, lu masih punya kaki kanan untuk numpu. Intinya kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya, Tapi gue makanya gue, uh, kenapa? nggak, sorry, tapi gue tuh sebenarnya paling rada penasaran ketika tadi lu bilang ini ciri-ciri rata-rata yang pakai nyabu. Orang orang yang suka pakai nyabu tuh suka ngilang. Suka Ya, ngilang, terus tiba-tiba ngilang dari kumpulan teman-teman. satu itu, terus kedua Nah, ini, mmm, nggak tahu skip. Pokoknya jadi beberapa teman-teman gue itu entar ada standar kerja kayak gini, terus entar enggak sama sekali gitu. iya, 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 iya. Itu apa yang terjadi Megdani biasanya? Itu yang terjadi dengan barang yang di Indonesia nggak stabil. Ketika lagi kerjanya lagi di level ini tuh lagi bagus misalnya, itu karena Lagi lagi make bagus, gitu? ya itu, ya barangnya itu lagi bagus biasanya. Wow. Ya, barangnya lagi bagus nih, mempengaruhi ke mood kita, mempengaruhi ke badan kita tuh, wah apapun tuh jadi cerah gitu. Jadi kayak gini, orang nyabu sama nggak nyabu nih. Orang yang nggak nyabu cuman bisa ngelihat tuh jarak 5 meter. Nah orang kalau udah nyabu bisa ngelihat jarak 10 meter. Jadi Wow. dia bisa bisa menyelesaikan solusi gitu. Misalnya orang yang nggak nyabu, dia bisa menyelesaikan solusi satu dua mungkin. Tapi kalau orang nyabu itu bisa nemuin solusinya bisa sampai 5 atau 10. Makanya terus jadi ketergantungan ya, kayak kayak ada rasa gua butuh gitu, kayak gua terhadap Ya, kopi ada gitu, padahal rasa gua sugesti hebat sih. gitu dengan ya, ada rasa gua hebat. Tapi Wow. ketika misalnya make lagi nih, karena nggak stabil ya namanya, itu hanya perasaan, rasa doang yang akhirnya ditimbulkan, yang dipicu sama sabu. Make lagi ternyata tidak sesuai nih kadar atau apapun zat yang masuk dalam tubuh kita, tidak memunculkan itu. Akhirnya penasaran lagi, Ya. nyari lagi, nyari lagi dan nyari lagi terus begitu. Tapi ya Megdani ya maksud gue, mmm, gimana cara ngomongnya ya, kan sebenarnya, mmm, apa ya, orang itu kan Gimana? kadang-kadang sebentar, lu bisa ngeliat gua nggak sih?
Bisa. Oke, iya. Orang itu kan kadang-kadang ya McDani ya, itu, selalu kan kayak tadi udah bilang ya, ketika kita lagi make dan ketika barangnya lagi bagus, terus Mhm. otak tuh encer aja, ide tuh muncul aja, Iya iya solusi-solusi iya. itu selesai Heeh, aja. Terus heeh. ketika lagi enggak, terus kita turun. Nah, orang tuh kadang-kadang, itu ada yang, "Ah, gue kayaknya bisa nih tanpa sabu untuk bisa Iya. ngejar ke level yang tadi," sama ada orang yang, "Gue nggak bisa, nggak akan bisa untuk sampai level tadi." Nah, lu tuh Mhm. saat ini lagi berusaha untuk bilang sama diri lu bahwa, "Kayaknya gue bisa deh tanpa itu," untuk nyampe ke level itu, atau emang lu bilang Gua udah heeh, iya iya. Gua gimana gimana? sebenarnya udah sebelum gua ketangkep tuh gua udah di fase itu, Ji. Hmm, Jadi di fase, oh gua nggak make juga bisa gitu. Maksudnya memang memang pada dasarnya gua mah nggak make aja kayak orang nyabu gitu. iya. Jadi ketika nyabu pun sebenarnya nggak terlalu ngaruh, cuman, efek jadinya tuh kebanyakan efek negatifnya ke gua gitu, pas nyabu tuh. Karena gua nggak yang deket sama gua ya kayak mau dan segala macem, ketahuan kalau gua lagi nyabu dan nggak nyabu gitu, tahu Mmm, gitu. Tapi mhm, pada dasarnya sebenarnya sama. Jadi kalau gua nggak nyabu sama nyabu sebenarnya sama gitu. iya iya. Cuman karena memang si zat ini sudah ada di dalam tubuh kita, jadi mempengaruhi kita gitu. Kadang pola pikirnya jadi rusak kayak gini, Ji. Ini gua tuh bisa karena nyabu atau bisa karena nggak nyabu? Nah, Oh iya mungkin bener. karena nggak nyabu. Tapi ketika gua berpikir, oh kok karena nggak nyabu pas gitu, oh gua harus nyabu nih. Pas Nah, nyabu, ah kok gua nggak bisa kerja ya? Itu jadi iya rusak iya. aja gitu. Iya 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 Otaknya iya rusak iya iya. jadinya. Tapi emang sebenarnya kalau orang yang ngeh, bisa ngebedain siapa yang lagi make dan yang lagi nggak make? Kayak tadi lu bilang tuh kalau deket sama lu sih biasanya bisa ngenalin. Iya? Tahu tahu, kelihatan dari ini muka kenceng gitu, kalau orang nyabu tuh kelihatan dari muka. Misalnya Gue gini nih, ini ya, gue kan heeh, oh, iya kalau itu gue bisa nah, nandain, nah, gue ngeh itu. nah, Itu perubahan secara fisik. Tapi kalau misalnya dianya nggak gitu-gitu, nggak, gitu, itu dari kalau misalnya dia nggak banyak ngomong, diem, hmm, itu susah, kalau dia diem susah. Tapi kalau mhm, misalnya tiba-tiba tangannya nggak mau diem gitu, ngelakuin sesuatu yang di luar dari obrolan gitu, dia orang lain ngobrol apa, dia ikut in charge, terus dia nggak mau didebat, dia nggak mau, dia pengennya tuh, kalau gue ya, dari gue ya, dia mhm. pengennya itu ya punya dia gitu, bener gitu. Apa yang dia omongin menurut dia bener gitu. Kenapa kayak istri saya itu kelakuannya? Ya Istri mungkin sabu itu dibuat dari saripatinya istri lu nih. Enggak sih, Ba kayak gitu yang gue rasain kayak gitu tapi sih. berarti gue sebenarnya bisa aja nggak ngeh kalau kita lagi kerja bareng dan lu lagi make, bisa aja kan, Bisa Magdani? aja, karena kalau udah yang sering mah, dia tidak akan nunjukin. Dia Ah, bisa nahan. Kan rata-rata orang nyabu tuh nggak mau makan gitu. mmm, Kalau yang ini ya, yang baru-baru atau yang memang dia nggak bisa ngontrol gitu. Dia iya nggak makan, kerjanya minum mulu di ruang AC, dia malah keringetan gitu. Terus iya iya. kalau kalau ngobrol tiba-tiba bibirnya yang gitu, Oh. mangap sendiri. Lu pernah make pas lagi kerja sama kita? Pernah sama gua gitu, pernah nggak? Pas kapan ya? Ah, pernah sering. Sering tapi lu nggak tahu ya? Nggak tahu gua cuman tahu lu lucu banget aja. Tapi ya gitu ya, maksud gue, apa namanya, kita musti percaya bahwa tanpa itu pun lu bisa bekerja dengan baik karena kayak yang lu bilang, lu pakai sabu nggak pakai sabu kelakuan lu yang kayak gitu. Yang mana Iya, sebenarnya bagus, cuman yang rumit adalah, gue nggak tahu nih lu ngalamin atau enggak, mmm, biasanya untuk orang-orang setelah keluar ini yang ribet adalah nyari nyari kerja lagi gitu, maksudnya penghidupan lagi, ngulang lagi dari nol, iya. apalagi kalau, apa namanya, reputasi udah nyampe. Itu yang lo lagi alamin atau Alhamdulillahnya tuh, gua tuh yakin, maksudnya yakinnya dengan masih banyak teman-teman gua yang ternyata nunggu gua, masih banyak yang teman-teman gua ternyata ketika gua ketangkep, mereka tuh benar-benar yang sedih gitu, memikirkan gitu. Jadi akhirnya ketika keluar nih biar gua cepet nih bisa kembali lagi ke masyarakat, terus kembali lagi ke teman-teman gua yang dulu gua jauhin gitu ya, gua harus yakin gitu kalau memang, eee, si kerjaan ini bakal ada buat gua gitu. Kalau misalnya gua nggak yakin, gua bakal kebanyakan mikir, kebanyakan ngelamun, mhm, akhirnya gua akan mencari lagi,
Kalau ada tawaran, udah nyabu aja untuk ngilangin ini bla 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 bla, wah bisa masuk lagi gitu. Ya. Moga-moga enggak. Itu Karena yang lu gue tuh takutin sebenarnya. iya, Itu yang karena bikin gue sempat bunuh diri, mau bunuh diri tuh. yang bener lu di penjara. Iya, di penjara gue sempat mau bunuh diri. Terus yang menahan Iya. lu apa? Allah. Bukan. Jadi benaran gue karena kebodohan gue. Kan gue bodoh juga ya. Jadi gue bodoh dan penakut gitu. Gue jadi masih mikir gitu. Oke, bunuh diri. Oke. Gue itu di penjara yang sangat kecil. Udahlah, gue mati aja gitu. Gue cari cara. Tapi matinya gimana ya gitu. Jadi ada pemikiran itu matinya gitu. Oke, kalau gue nabrakin ke jeruji, nggak akan mati. Paling iya kepala gue masuk, leher gue nyelip gitu kan. Kalau enggak gue loncat, gue jatuh, kepala gue kalau nggak mati gimana? Gue jadi masih mikir gitu. Ah, nggak jadi deh gitu. Gue nggak mikir masuk neraka dan segala macam. Gue malah takutnya tuh nggak matinya gagal gitu. Dan lu harus hidup dengan mengingat, ya kalau misalkan kegagalan itu memberi sisa permanen gitu kayak Iya. kaki patah selamanya, mati kagak, penggor iya seumur hidup. Iya kan bunuh diri yang bego, yang tolol. Ntar masuk 7 kebodohan orang bunuh diri di penjara. Terus gue yang ngebantu gue nggak bunuh diri ya anak gue lah sama istri gue. Iya. Ya moga-moga lah, moga-moga. Gue sih ngarepinnya moga-moga lu main di film gue cukup ngebantu untuk dapat peluang lagi. Selain dari gue ada tawaran film lagi nggak? Kalau film sih belum sih, cuman yang si Danet sama si Mo nih yang menurut gua wah cepet banget, pengen banget gitu ngedapetin gua kerjaan gitu. Sambil mencari keuntungan mereka pun dari gua sama aja. Nggak maksudnya mereka benar-benar nyariin kayak Danet kan udah kita bikin lagi nih. Mumpung lu kan di gibahnya alhamdulillah responnya bagus tuh ya. Si anak tuh udah bikin lagi roasting balik lagi ke lapas lu, kita bikin roasting napi karena lu kan kenal. Oh iya udah. Insya Allah nanti ada roasting. Amin. Itu kelihatannya seru sekali tuh. Ya kalau TV atau film tuh baru lu, kalau TV kayaknya masih ragu buat ngundang gua gitu. Karena gua sebenarnya dapat motivasi dari orang-orang kalau misalnya lu keluar, itu yang bikin gua semangat ya. Tenang lu mah keluar pasti jadi artis yang lebih hebat kan rata-rata begitu. Gua dalam hati gua tuh menolak gitu karena gua bukan artis seperti mereka gitu. Tapi gua pengen gitu. Keluar tiba-tiba waktu yang keluar bareng gua nih napi-napi gitu. Wah ini keluar pasti banyak wartawan nih kita nebeng ya nanti kita gaya gini-gini dalam hati gua nggak ada. Ada lu jangan ngarepin itu. Memang tidak ada panggilan. Kalau ada satu hal yang benar lu katakan tadi, lu tuh banyak yang sayang Magdani tadi ya. Gue percaya seperti lu mengatakan pada diri lu sendiri bahwa lu harus percaya akan ada peluang-peluang datang di depan lah, lumayan untuk muterin lagi. Iya. Dan ini kayaknya gue harus cerita di tempat lu sih, kayaknya cocok. Jadi gini Ji, gue masuk lapas. Kebetulan lapasnya ini sebelum gue menuju ke tempat itu, kebetulan ada Mudi kan di sana bareng. Jadi Mudi itu di lapas Tangerang Lama. Wow. Gitu. Niatnya gue mau jenguk, iya. Enggak, udah keluar dia. Masuk ke situ, terus kata Mudi, udah lu masuk ke bloknya Mudi aja di blok, apa sih gue lupa. Pokoknya blok pesantren. Jadi blok pesantren, ada pesantren ya. Kirain gue itu ya maksudnya tuh pesantren yang ya pesantren doang gitu, maksudnya nggak ada kurikulum pesantren. Pas gue masuk situ, ternyata yang tadinya penampungan itu sebelum kita masuk ke sel-selnya, ke kamar-kamarnya itu kita masuk ke penampungannya dulu, Ji. Nanti setelah itu kita turun lagi, baru tuh ada proses penurunan ke sel-selnya. Itu namanya penampungan tuh. Nah penampungan ini dirubah total sama orang yang namanya Baba Muhyiddin, dirubah menjadi pesantren. Yang kata dia, penjara yang sebenarnya tuh harus seperti ini. Jadi merubah orang itu dimulai dari agamanya dulu nih, biar kuat bentengnya. Setelah keluar tuh benteng agamanya kuat, nah insya Allah dia punya cita-citanya seperti itu. Nah ini benar-benar kurikulumnya kurikulum pesantren. Jadi kita masuk ke situ tidak lepas dari ibadah gitu. Itu yang membuat kuat gitu, keluar pun insya Allah bisa istiqomah gitu. Nama pesantrennya At-Taubah. Jadi. Lu sempat ketemu Mudi berarti? Enggak?
Sempat ketemu Mudi dan sempat kita bikin sesuatu sama Mudi di situ. Sempat. Oke. Ya Mudi pun bercerita kan karena dia udah berkali-kali sebenarnya berurusan dengan polisi. Betul. Dan ini gua tidak berharap apapun, gua ikutin proses kata Mudi karena gua nggak mau kalau misalnya gua 86 apa yang disebut dia nyogok dan segala macem gitu. Gua nggak akan bener nih. Gua nggak akan kembali lagi. Makanya dia udah ngikutin alur aja. Dia ngejalanin 1 tahun. Oke. Gitu. Oke kalau gitu. Iyalah, moga-moga yang terbaik untuk lu. Moga-moga lu lagi atau menjadi punya semangat untuk mulai bangun karir lagi, hidup dari karya daripada dari kerjaan yang orang berikan. Ya betul, Ji. Iya. Karena gua kalau ngarepin orang lain sekarang kan orang lain juga lagi ngarepin, ya maksudnya ngarepin sesuatu karena COVID ini ya, gua nggak mungkin gitu. Jadi gua harus benar-benar kerja Iyalah. keras lagi nih. Semoga Magdani, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama gua. Ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi lah, dan mohon maaf sekali lagi kita mesti ketemu dalam kondisi Zoom. Sebenarnya sih dalam pandemi ini gue sering pakai Zoom memang, cuman belakangan sini udah mulai berani untuk ketemu orang. Cuman ada kondisi yang mengharuskan kita kayak gini ya, terpaksa, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ngobrolnya keluar. Nggak apa-apa, gue juga sebenarnya kemarin-kemarin gue ngerasa nggak takut, tapi pas baru-baru ini lihat lagi berita, wah gue was-was banget ya ketemu sama orang gitu. Gue kadang ngebikir, anjir kenapa nggak dibebasinnya ntar aja Desember kali ya. Lu nggak mau dicari apa aja lebih aman di sana. Kagak, gue ada film yang mesti gue urusin, ada tour yang mesti gue jalanin, dan lu terlibat di salah satu project besar gue di tahun ini. Nanti kita ketemu di lokasi, kelihatan, ntar kita foto-foto ya. Siap-siap. Panji, makasih banyak ya. Sama-sama Magdani. Dan untuk Anda yang mencari kelucuan Magdani, silakan dihubungin, bisa cari dia di Twitter, di Instagram. Hubungilah dia. Berilah dia kesempatan untuk membuat Anda tertawa lagi. Daripada saya nodong, saya nyopet, saya ngebegal, tolonglah. Lucu banget. Magdani, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Panji ya. Salam buat istri. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye.